Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Terima kasih untuk yang sudah mensubscribe dan mendukung channel saya. Saya kasih tahu sampai hari ini hasil monetisasinya udah ada, cuman belum bisa dicairin, nunggu dulu ya sampai batas minimal 1.300.000. Jadi nanti kita sama-sama berbagi bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih atas semua dukungannya bagi yang sudah menonton dan yang sudah mensubscribe atau share dan komen video saya. Terima kasih banyak. Kali ini videonya saya akan menanggapi dan membuatkan video dari beberapa komentar bagaimana Mbak kok usaha saya ini selalu dijahatin orang, tanahnya kok kelihatannya panas seperti itu teman-teman. Memang ketika kita membuka usaha teman-teman, buka usaha itu terkadang kita sudah berbaik hati, tetapi ada saja yang berniat tidak baik terhadap kita. Nah, kalau orang-orang yang kenal itu biasanya mereka bilang, wah ini saya dikasih tanah kuburan, kata gitu. Saya dikasih biar rezeki saya, usaha saya tutup, usaha saya tidak lancar. Sebenarnya kalau usaha kita itu dikasih tanah kuburan itu tidak seberapa berat teman-teman. Karena apa? Tanah kuburan itu adalah hanya media yang ditanam. Tetapi lebih parahnya kalau usaha kita itu ditaruhin yang jaga kuburan itu. Ya mohon maaf, keturunan iblis ya teman-teman. Setan itu adalah keturunan dari iblis. Jadi bisa dikasih kayak pocong kayak gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk usaha kita ini agar tertutup. Jadi orang itu melihat usaha itu seakan-akan tutup teman-teman, tidak buka pintunya. Seperti itu sudah saya alami sendiri di usaha warung makan yang tempat saya punya. Saya ini ya sama, bahkan tukang kerupuk itu bilang begini, Bu kok warungnya tutup terus, padahal tiap hari itu buka loh teman-teman, tahu nggak? Tapi dengan demikian saya tahu bahwasanya oh ya, sebenarnya saya sudah tahu siapa orang-orangnya, tuh saya tahu teman-teman, cuman saya tidak beranggapan untuk mengembalikan atau apapun, karena apa yang mereka tuai harus mereka terima sendiri. Selama mereka tidak menyakitin anak saya atau mengenai saya, ya saya akan biarkan sampai kapan mereka, silahkan monggo kayak gitu. Kalau saya itu prinsipnya. Nah, kalau tempat usaha yang biasa dikerjain sama orang itu ada dua ciri teman-teman. Itu dua ciri itu yang pertama itu, jadi kalau ada yang mau berhenti, ada yang berhenti itu pasti tidak jadi itu. Terus yang kedua, kita itu dapat uang tetapi mau belanja lagi susah. Itu berarti tempat kerja kita itu pasti dikerjain sama orang seperti itu. Padahal kita tuh rame ya teman-teman, rame dapat uang, tetapi uangnya ini buat belanja lagi kok perasaan masih kurang seperti itu. Kok kamu baru datang? Tidur ya? Oh. Ya sabar. Terus udah gitu, yo makasih ya. Udah gitu, di antara si pemilik ini yang laki-laki sama yang kalau nggak sama, pokoknya pemilik dengan karyawan atau pemilik dengan suaminya, itu akan suami istrinya
pasti akan sering berantem teman-teman. Nggak tahu percecokannya itu apa, pasti akan sering terjadi selisih paham. Nah, terus bagaimana cara menyikapi hal tersebut teman-teman? Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak usah perlu ke dukun, ke orang pinter, kemanapun kita tidak usah, karena kalau kita nyari pengelarisan teman-teman perlu diketahui bahwasanya kalau kita nyari pengelarisan itu kita ngambil rezeki anak cucu kita. Kita hari ini bisa pegang duit banyak, bisa berpoya-poya banyak, tapi kasihan anak cucu kita nanti rezekinya karena sudah kita ambil saat ini. Seperti halnya kita nyari pesugihan itu seperti itu teman-teman. Terus caranya gimana biar usaha saya ini kok kayaknya panas banget? Jadi begini, caranya pertama itu kita harus dinginkan dulu tanahnya. Tanahnya itu kita dinginkan dengan cara apa? Kita netralisasi tanahnya dulu teman-teman. Kita netralisasi tanahnya dengan cara kita menanam 3 buah telur. Telur itu adalah satu telur angsa atau soang, yang kedua itu telur ayam, yang ketiga itu telur entok. Itu adalah untuk menetralisir hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang ada di dalam tanah. Kalau hal ini bisa dilakukan untuk orang yang mau membangun rumah, jadi bisa juga untuk yang mau membangun rumah itu biar rumahnya tidak ada gangguan jin atau setan yang mengganggu. Itu biasanya ditanemin dengan telur soang, telur ayam, telur entok. Kenapa telur soang teman-teman? Binatang yang paling peka dengan makhluk halus itu hanya soang atau angsa atau banyak. Kalau kalian tidak percaya ya silahkan dicoba kalian taruh satu soang, apalagi soangnya itu soang wilis. Wilis itu adalah yang bulunya kuning, ada bulu paruhnya ini kuning, itu namanya wilis teman-teman. Soang wilis itu peka banget dengan orang yang berniat jahat ataupun jin-jin jahat, itu dia peka banget. Terus yang kedua, kenapa harus pakai telur ayam gitu? Salah satu unggas yang pandai menetaskan anaknya hanyalah ayam teman-teman. Bebek, entok itu dia tidak bisa menetaskan anaknya. Bebek juga tidak bisa mengerami anaknya. Burung pun tidak akan bisa mengerami. Terkadang burung pun hanya bisa mengerami anaknya beberapa telur, yang telur gagal kan gitu. Ini dengan harapan apa? Agar usaha kita itu bisa berkembang seperti si ayam tadi, ketika mengerami telurnya dia berkembang dan menjadi banyak anak pianak gitu loh teman-teman. Jadi tujuannya agar usaha kita itu berkembang seperti halnya ayam yang sedang mengerami telur tadi. Terus yang ketiga, kenapa harus pakai telur entok? Karena apa? Unggas, binatang unggas teman-teman, yang paling banyak bertelur itu adalah entok. Entok itu sehari dia bisa bertelur sampai 3 kali. Kalian kalau nggak percaya monggo silahkan, karena saya sudah tahu dan sudah mengalami sendiri bahwasanya entok itu seperti itu. Terus itu tujuan kita apa? Rezeki kita itu agar tiap hari itu bertambah. Jadi itu tadi tujuan 3 telur ini. Ini jelas tidak ada kemusyrikan ataupun kita menyekutukan Allah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi 3 telur itu kita tanam, kita bikin lubang. Yang penting jangan terkena air yang jatuh dari genteng. Jatuh dari genteng itu jangan. Maksudnya yang pas di bawah genteng itu jangan teman-teman. Kalau kita mau masuk ya masuk, kalau kita mau ada teras ya di teras aja. Yang penting jangan sampai air yang jatuh dari genteng itu menimpa yang kita tanam itu tadi. Nah terus
kita buat lubang, kita tanam di situ, kita kasih bunga, kasih uang logam 2 biji. Logamnya usahakan yang logam besi, jangan yang aluminium. Besi itu bisa uang 1000 perak, yang kecil itu bisa uang 500-an yang kuning, atau yang 100-an yang zaman dulu gambar kapal sama gunung itu ya teman-teman, rumah sama gunung itu ya. Tujuannya apa? Jadi besi itu adalah salah satu penetralisir dari makhluk goib. Jadi setelah kita tanam telur, terus kita kasih duit, lalu kita bacakan 3 kulhu, tutup ayat kursi, tiupkan ke air, siramkan di telur itu, lalu kita tutup lagi tanahnya gitu. Terus setelah selesai ini teman-teman, ada beberapa lagi yang perlu teman-teman lakukan. Usahakan kalau malam sekali atau 2 kali saja taburkan beras di atas genteng tempat usaha kalian. Taburkan beras di atas genteng tempat usaha kalian. Karena apa? Kita tujuannya bersodakoh teman-teman, bersodakoh kepada para burung. Jadi ketika kita membuka mata nanti, kita mulai usaha, kita sudah bersodakoh dahulu gitu loh teman-teman. Kita sudah bersodakoh dahulu. Nah, dengan sodakoh tadi, dengan harapan Allah menggantikan sodakoh kita sebanyak beras yang jatuh tadi, melebihi beras yang kita tebarkan ke atas genteng tadi. Begitu teman-teman. Terus yang ketiga, kalau kalian nyuci beras, air cuciannya itu jangan dibuang. Kalian simpen atau kalian tampung, terus kalian kasih garam kasar. Kamu kasih garam kasar, terus taburkan ke sekeliling, percikkan atau cipratkan ke tempat usaha kalian. Ini bisa dilakukan untuk usaha apapun saja, monggo. Saya sudah menolong orang yang tadinya ibarat kata mau makan aja harus pakai jual anting anaknya. Alhamdulillah setelah saya suruh lakukan cara ini, ya alhamdulillah sekarang sudah punya truk 25 biji, punya usaha pralon, usaha pokoknya dia distributor gede pralon, jadi dia bisa ngirim kemana-mana teman-teman. Nah, di sini tidak ada unsur musyrik atau kita menyekutukan Allah, justru kita minta pertolongan hanya sama Allah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sebenarnya hal ini mudah, cuman tidak semua orang bisa melakukan. Satu hal lagi, bagi yang mau dan berkesempatan untuk membangunkan saudara tua kita yang disebut kakang kawa adi ari-ari, sedulur papat limo pancer, itu supaya bangun dari tubuh kita bangunkan dia dengan cara dimandikan air daun pandan, campur irisan daun pandan itu kita iris-iris, terus kita buat mandi. Itu bisa ketika mandi pagi atau sore, itu terserah teman-teman. Yang terakhir teman-teman yang perlu kita lakukan, jangan lupa kalau kalian Islam itu zikir ya rojak ya rojak ya rojak sebanyak 200 kali sehabis sholat, ditutup dengan ya Rahman ya Rahim 100 kali, tiupkan di telapak kaki, lalu usapkan di muka kalian. Insya Allah kalian lakukan seminggu atau 2 minggu, kalian akan menerima perubahannya. Kalau yang agama selain Islam bagaimana Mbak, apa zikirnya? Ya kalau selain agama Islam ya monggo terserah. Kalau Hindu rahayu gitu. Kalau yang Buddha atau Kristen saya belum mengetahui doa kalian apa, ya monggo silahkan. Pokoknya intinya kita mantep sama Gusti Allah, bahwasanya kita itu pasti diberi rezeki sama Gusti Allah. Insya Allah kita akan
tenang melakukannya gitu loh teman-teman ya. Pokoknya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian mencari pengelarisan ke dukun ke apa, nanti kalian malah dimanfaatkan, suruh beri minyak lah, suruh nyembelih inilah nyembelih itu. Jangan, pokoknya lakukan sendiri, karena doa yang paling mujarab itu hanya doa dua sisi, yaitu sisi dari orang tua, yang kedua diri kita sendiri. Kalau ibarat saya ini sebagai orang yang dimintain menolong, itu hanya sebagai pendorong. Yang utama itu intinya ada di dirimu dan orang tuamu gitu teman-teman. Semoga video saya ini berkenan ya teman-teman. Hanya ini yang bisa sampaikan. Untuk yang mau tanya-tanya monggo. Pokoknya kita sama-sama di sini sharing, berbagi ilmu, tidak saling menggurui. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat suatu saat nanti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu selamat wilujeng. Semua sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.